Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Kembali lagi kita akan menjawab pertanyaan yang masuk. Yang tadi sempat kita bacakan untuk guru kita Ustaz Lulung. Langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ustaz Lulung tarik nafas dulu. Saya jawab nih pertanyaan Bagian jawab tadi beneran. ipar udah dibilangin nih. maut. Assalamualaikum Ustazah, saya mohon solusinya. Saya punya suami yang telah ketahuan ternyata diam-diam berselingkuh sama adik saya. Saya harus apa Ustazah? Kecewa berat saya Ustaz. Pertama saya anggap biasa. Kok lama-kelamaan beda perlakuan. Saya harus gimana Ustazah? Sebagai cewek melihat ini hancur banget Ustazah. Nih Ustazah bukannya nggak boleh menikahi kalau misalnya kakak beradik sekaligus. Boleh menyatukan dua saudara dalam ini. Iya. Penjelasannya deh silakan. Nah, mohon izin ya Pak Ustadz ya semuanya. Ya Allah, jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Jawabnya duduk. Kalau saya emosi. Kalau diri Kalau makin emosi marah. saya pengen berdiri. Duduk aja biar nggak terlalu marah. Iya. Kirain Duduk saya aja. pakai berdiri. Iya. Jadi yang namanya ipar itu adalah maut. Ini ipar ini satu rumah apa enggak? Makanya dalam Islam kita tuh harus kaya, harus mampu. Biar kita tidak satu rumah dengan ipar. Jangan kan satu rumah, jauh aja kita bisa teleponan, chatting-chattingan. Dah, yang selingkuh ini bagaimana? Nauzubillah min zalik. Kalau sampai terjadi yang namanya hamil perselingkuhannya, ini sangat berbahaya. Karena tidak boleh ada yang namanya satu orang laki-laki menikahi dua saudara kandung. Betul gak sih? Betul. Dan ini yang ketiga, marilah sama-sama kita selesaikan secepatnya. Jangan sampai meradang itu perselingkuhan. Karena apa? Di dalam agama kita ini, agama yang indah ini, semua pasti ada hukumnya. Al-Quran huwa faslun, itu sangat rinci. Ya kan? Laisa bil hazal, tidak ada main-main. Jadi balik lagi ke Al-Quran, omongin, kumpulin. Karena apa? Rumah tangga gak bisa didiamin begitu aja. Gak enak sama ipar, gak enak sama keluarganya. Gak pakai gak enak. Kita harus benar-benar namanya kita omongin. Karena inilah yang namanya hukum di dalam rumah tangga. Lagi sama ipar, jauh amat sih. Ipar itu paling mirip sama istri soalnya, bahaya itu. Makanya jangan satu rumah, tundukin pandangan, tundukin jaga yang namanya kemaluan kita gitu loh. Gimana sih? Udah cukup, nanti kita lanjutin lagi nih ada pertanyaan yang lain. Sabar ya Pak ya. Sabar ya Pak ya. Dari yang berikutnya Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Apakah ortu bisa mendapatkan imbas dosa dari permusuhan anak-anaknya? Karena orang tua sebenarnya sudah menasehati dan mau mendamaikan. Tapi salah satu pihak tidak mau berdamai dengan alasan belum siap untuk minta maaf. Nah ini bagaimana Ustadz Maulana? Sebelum saya jawab, buat semua orang tua dimanapun berada, ingat nasihat dari Rasulullah SAW, jangan menyebabkan perbuatan kita sehingga anak durhaka sama kita. Sekali lagi, jangan karena perbuatan kita menyebabkan anak durhaka kepada kita. Meninggalkan anak dalam keadaan lemah, tidak membekalinya dengan ilmu agama dan akhlak dan segalanya. Kenapa? Karena ketika dia tidak memiliki kekuatan, lemah, maka dia bisa melakukan dosa. Dan dosa ini bisa jadi berimbas kepada kita. Ku ampusakum wa ahlikum nara, jaga diri dan keluarga. Artinya apa? Kaitannya ketika ada anak bertengkar, ketika anak-anak berselisih, maka sosok orang tua dalam hal ini dua anak lagi berselisih, maka tenang. Jadi wasitlah jatuhnya. Jadi wasit, jangan berpihak sebelah. Bersabar, tenang, jangan langsung masuk dalam konflik itu. Tapi pura-pura tidak tahu masalah. Lalu berikan solusi yang terbaik dengan cara menjadilah pendengar. Bukan masuk ke sisi yang kanan, bukan masuk ke sisi yang kiri. Ke adiknya, kakak harus kau baik. Jadi saya itu kalau alhamdulillah masya Allah tabarakallah, saya ini tiap hari dapat ilmu dari anak-anak saya sendiri. Karena kenapa? Saya berikan ketenangan. Yang paling enak adalah doakan anak-anak. Doakan anak-anak kita. Lalu berikanlah perhatian. Kenapa? Kurang perhatian sih sebenarnya. Iya, karena bapaknya terlalu sibuk mungkin itu. Keluar kota terus. Iya, terima kasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya Ustazah Lulung. Masya Allah. Dan sekarang waktunya jamaah Islam Indah yang ada di rumah ya. Kita mendengarkan muhasabah sekaligus doa dari guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang saudara, maka Qabil dan Habil juga saudara, tapi saling membunuh. Kalau kita berbicara tentang tali saudara yang erat,
Nabi Nuh dengan anaknya pun itu tali persaudaraannya sangat erat antara ayah dan anak. Kalau kita mengatakan saudara yang kuat, Nabi Yusuf alaihissalam itu dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Nabi Muhammad SAW pun itu dicegat dakwahnya oleh paman-pamannya. Maka ternyata kita ini manusia punya hawa nafsu yang terkadang menutup mata, menutup akal, menutup hati. Sehingga tidak lagi melihat dia saudara atau bukan karena dibutakan oleh hawa nafsu. Sebagai orang beriman ada obat untuk mengalahkan yakni hawa nafsu ini. Atau setidaknya mengendalikan hawa nafsu ini, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sebagai saudara yang lebih pintar, bisa kita mengelabuhi adik kita supaya kita dapat warisan yang lebih besar, bisa. Mungkin kita sebagai saudara yang lebih punya posisi, yang lebih ditakuti, disegani, bisa kita dengan semena-mena menzalimi saudara kita, bisa. Tapi apa yang menghalangi kita? Takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kita berlaku zalim terhadap orang lain, apalagi itu saudara sendiri, maka itu semua akan dipertanyakan di hari kiamat. Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon ampun, taubatan nasuha, insya Allah Allah maafkan, Allah hapuskan. Tapi dosa kita terhadap saudara tidak mampu atau tidak akan pernah diampuni oleh Allah sebelum kita mencari halalnya dari saudara kita. Dan ini sangat sulit, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita menyambung silaturahim, bukan malah memutus silaturahim yang menyebabkan rezeki kita seret dan bahkan menyebabkan umur kita tidak panjang. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon ridhamu dan surgamu, serta kumpulkan kami dengan saudara-saudara kami, keluarga kami kembali di Jannatul Firdaus. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan berikanlah hidayah terhadap saudara kami jikalau mereka belum mau beribadah kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat.